Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan duduk, Bapak Ibu. Terima kasih, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya untuk kembali bisa hadir di hadapan Anda di bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Bulan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, bulan yang penuh dengan kebaikan di bulan Ramadan seperti ini. Dan kali ini di MTGW, Mario Teguh Golden Way, saya Hilbram Dunar akan mengajak Anda membahas sebuah topik yang kalau menurut saya selalu menggetarkan hati setiap kali kita berbicara mengenai kata ini. Dan mudah-mudahan juga menggetarkan hati Anda dan lebih membuat Anda memaknai apa maksud di balik kata ini. Topik kita pada malam hari ini adalah Bismillah. Apa yang dimaksud? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Super. Super. Jangan katakan baik, kalau lebih baik masih mungkin. Toh, banyak orang kalau ditanya apa kabar? Baik gitu. Tapi dengan wajah menderita, nah. Mulai dari sekarang katakan baik dan lebih baik, dan karena yang lebih baik masih mungkin, katakan super. So, Bismillah. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan semesta alam. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, waktu Anda berkata atas nama Pak Lurah, semua yang takut Pak Lurah takut kepada Anda. Pernah disadari itu? Atas nama Pak Camat, maka semua lurah di kecamatan itu menurut. Sudah mulai mengerti maksud saya? Atas nama gubernur, semua yang takut sama gubernur takut kepada Anda. Betul. Di provinsi yang tepat. Oke. So, sekarang orang yang mengatakan Bismillah, dia atas nama siapa? Atas nama Tuhan. Bayangkan itu. Lalu kenapa minder kalau Anda sudah sebut dengan nama Tuhan? Kenapa tidak Anda isi dada Anda dengan harapan baik kalau Anda sudah berkata dengan nama Tuhan? Lalu kenapa takut salah? Karena salah atau betul itu keputusan Tuhan. Lalu kenapa takut salah? Jadi orang yang sebetulnya mengerti sekali mengapa dia diminta memulai segala sesuatu dengan menyebut Bismillah dengan nama Tuhan. Segala sesuatu setelah ucapan basmalah tadi semuanya harusnya baik. So, kenapa edisi pertama di Ramadan ini kita mulai dengan Bismillah, supaya kita memulai kehidupan kita untuk nanti sampai pada hari di mana fitrah kita secara mudah-mudahan secara utuh kita capai nanti setelah puasa, supaya perjalanan kita mulai dari hari ini menjadi pribadi yang lebih ikhlas, bahwa kita mulia karena dimuliakan, kita kaya karena dikayakan, kita sehat karena disehatkan. Gitu. Baik, pertanyaan pertama dari saya di program ini, di bulan Ramadan, Pak Mario tadi mengatakan awalnya atas nama lurah, yang takut pada lurah takut. Atas nama camat, atas nama gubernur yang takut pada beliau, pun juga takut pada kita yang mengucapkannya. Lalu kita bicara atas nama Tuhan. Ini kita sepertinya berbicara kewibawaan, Pak Mario. Ya, nah, bisa Pak Mario jelaskan kewibawaan di balik kata Bismillah ini? Ya, pertanyaan yang baik sekali, Mas Hilbram. Selama ini kita mengertinya Bismillah itu untuk memulai, ya. Supaya lancar, ya. Kelancaran yang Anda harapkan setelah mengatakan basmalah, Bismillah itu bukan karena dimudahkannya Anda, tetapi karena Anda menjadi pribadi yang berwibawa karena mengatakan dengan nama Tuhan. Begitu Anda mengatakan dengan nama Tuhan, Anda sangat berwibawa. Nah, orang yang berwibawa, nih lihat ya, karena dia berwibawa dibukakan jalan. Nah, orang-orang yang mengatakan Bismillah dibukakan jalan, makanya lancar. Oh, berarti bukan tujuannya, bukan lancarnya. Dibukakan jalan. Satu lagi, diangkatkan. Perhatikan orang-orang besar, semuanya sama dengan kita. Tapi kenapa berkuasa? Karena diberikan kekuasaan. Zaman angkat-angkat sudah selesai. Sekarang ada forklift,
Tuh, sudah ada eskavator. Berarti orang-orang kuat itu karena diangkatkan. Satu lagi, dibantu. Ada pembantu-pembantu, bahkan kepala negara ada menteri-menterinya. Lihat, berarti orang-orang yang diberikan pembantu, yang membantunya, itu menjadi orang yang kuat. Satu lagi, didukung. Dan ini yang biasanya dilupakan orang. Tuhan itu menselebritaskan jiwa-jiwa yang dicintainya. Selebriti. Menselebriti. Nggak usah Anda berkualitas ya, baru pukul-pukul meja saja. Sambil demi meja ya, gitu. Itu saja sudah bisa selebriti dan pacarnya banyak. Oke, so, kalau gitu diselebritaskan. Tuhan memuliakan orang-orang baik dijanjikan. Namanya dielukan oleh kaum-kaum sepeninggalnya. Bayangkan itu. Berarti penselebritian juga ada dari Tuhan. Dan orangnya otomatis dirayakan, dibesarkan. Itu sebabnya kita ingin memulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan nama Tuhan. Supaya kita diwibawakan, supaya semua dampaknya baik bagi kita. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya, super sekali. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang berwibawa dengan nama Tuhan. Kami akan break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, Anda terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Topik kita malam hari ini adalah Bismillah. Tadi Pak Mario menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa menjadi pribadi yang berwibawa dengan nama Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah banyak di antara kita juga yang menyebutkan Bismillah, tapi wibawanya beda-beda, Pak Mario. Bagaimana menjelaskannya? Super sekali Mas Ibram. Kalau Tuhannya sama berkuasanya, kenapa tidak setiap orang yang mengatakan Bismillah sama berwibawanya? Ayo, kenapa? Tuhannya sama, orangnya beda. Orangnya beda nggak orang yang jalan langkahnya pendek-pendek dengan yang beda nggak? Beda. Orang yang banyak utang itu kan. Nah, beda, oke? Sekarang lihat. Orang yang tangannya sering terbuka begini, gini, dengan yang tertutup. Yang terbuka, tertutup, beda nggak? Yang terbuka ini biasanya orangnya lebih jujur. Yang saya katakan ini tidak ada yang saya sembunyikan. Bahkan catatan belanjaan titipan istrinya kebaca. Ikan asin, sarden itu kebaca. Tuh, orang-orang yang tertutup tidak pernah kelihatan ini, terbuka. Perhatikan orang yang mau utang kan selalu ada anak-anak mau sunat ini gimana gitu. Berarti beda ya. Berarti kalau begitu mulai dari sekarang perhatikan diri Anda sebagai penampung wibawa. Wibawa itu turun sama bagi semua orang karena Tuhan Maha Adil, hanya kita menerimanya beda. Seperti gambarannya ini gelas. Yuk lihat. Yang mana yang lebih cepat penuh? Ayo. Yang kanan, yang kiri atau yang kanan? Bahasa Indonesia ini repotnya di sini. Oke. Yang R, yang lebih cepat terisi ya? Tuh. Yang ini kan meleset terus nih, lihat tuh. Ini loh orang-orang yang selalu bilang hidup ini sulit. Jadi dinasehati tidak mendengarkan, kenapa? Dia yakin sulit. Kalau ini apa? Hidup ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita dapat petunjuk, mudah. Lihat. Berarti orang-orang yang wide-eyed, wide matanya lebar. Lebih mudah menerima pengertian baik dari orang lain dan lebih mudah diterima. Berarti yuk, mulai dari sekarang berjalanlah di muka bumi merasa seperti gelas yang terbuka lebar. Tuh, kalau Anda sudah berangkat dari rumah mengatakan Bismillah, lalu jadilah gelas yang lebar. Kalau ada suara baik, dengarkan. Tulisan baik, dengarkan. Pergaulan baik, ikuti. Supaya betul-betul wibawa
yang turun kepada orang yang mengatakan bismillah, kita terima sebanyak-banyaknya. Itu. Terima kasih jawabannya, Pak Mario, super sekali. Pertanyaan dari saya sudah saya ajukan, sekarang saya akan mempersilahkan kepada Anda yang sudah hadir di studio Metro TV untuk mulai bertanya kepada Pak Mario. Silakan angkat tangan Anda, siapa yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana, asli dari Makassar. Dari? Makassar. Dari Makassar. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya ingin bertanya, terkadang kalau kita berdoa kepada Allah, Allah selalu menjawabnya dengan hal yang berbeda, hal yang bahkan tidak kita inginkan. Namun belum tentu buruk bagi hambanya, bagi kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap berhusnuzon kepada Allah dan menghilangkan prasangka buruk sekecil apapun itu kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul Tuhan Maha Kaya? Apakah betul Tuhan Maha Pemurah? Apakah betul Tuhan memenuhi permintaan? Terus mengapa mintanya kecil? Kenapa minta rumah kecil? Kenaikan gaji kecil? Kenapa nggak minta tanah luas? Kenapa nggak minta jabatan besar tinggi berwenang? Kenapa minta pasangan hidup yang mau menerima kemiskinanku? Ayo, kenapa Anda membatasi permintaan? Kenapa? Tahu diri. Tuhannya tidak terbatas kekayaannya, aku yang terbatas kepantasanku untuk diberi. Berarti kalau gitu tugas kita apa setelah ini? Meningkatkan kepantasan. Tuh, sekarang pernah mendengar ini toh? Tuhan tidak memberi kita yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Ini biasanya yang berdoa ini diterima nggak, dikasih nggak keinginannya? Tidak, dia menginginkan itu dapat ini. Ini dia inginkan, ini dia bilang dia butuhkan. Karena terpaksa. Apa betul Tuhan hanya memberi yang dibutuhkan? Tuhan memberi segala sesuatu, terutama yang Anda inginkan. Yang Anda butuhkan sekarang sudah diberi. Yang Anda butuhkan untuk bernafas sudah diberi. Sudah. Good. Sudah. Untuk melihat. Untuk mendengar. Sudah. Yang dibutuhkan ini yang sering kita tidak sadari sudah diterima. Yang diinginkan belum. Nah, Tuhan itu maha menggembirakan. Jadi sebetulnya yang diutamakan oleh Tuhan adalah keinginan. Kebutuhan sudah. Yuk nggak minta sudah diberi. Kalau Anda tahu tebalnya permukaan tanah yang bisa kita hidupi, dengan api yang ada di bawah, Anda tahu kehidupan kita ini sangat rentan. Goyang sedikit saja, api itu keluar. So, ada kebutuhan yang sudah dijamin. Sekarang tinggal apa yang Anda inginkan. Sekarang yuk angkat tangan sama-sama, karena angkat tangan ini adalah doa. Siapa yang ingin ilmunya digunakan banyak orang? Tuh. Siapa yang ingin membangun jembatan bagi orang dusun untuk jual barang ke kota? Tuh, siapa yang ingin bangun rumah sakit gratis untuk orang miskin? Tuh, ayo. Istri satu. Dia menunggu istri gitu kan? Enggak, saya nggak akan mungkin tanya itu. Oke, nak. Berarti kalau begitu inginkan, tinggal sekarang pantaskan diri. Nah, cara memantaskannya, ya ini indahnya Tuhan itu. Apakah Tuhan fair? Tidak. Anda tidak ingat, Tuhan ingat. Anda lupa, Tuhan ingat. Anda tidak minta, Tuhan beri. Tanya para geng motor itu loh. Gak minta keselamatan, selamat terus padahal yang ngebut tuh.
Jadi, jangan dilabel keinginan dan kebutuhan, minta saja lalu pantaskan diri. Itu. Jadi jawabannya adalah pada kepantasan diri. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang sudah kami siapkan di bangku Anda. Lalu Anda harus menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Apakah Anda memulai yang Anda kerjakan dengan menyebut nama Tuhan? Yang A, ya selalu. Yang B, ya tapi terkadang lupa. Yang C, jarang karena tidak ingat. Ya. Saya butuh kejujuran Anda ya, Bapak Ibu ya. Jangan pencitraan di sini. A, B, atau C. Silakan Anda tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Anda juga bisa melihat ini di mtgwpol.com. Dan seperti apa hasilnya jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar, Anda terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih Anda terus menyaksikan program ini di tengah keindahan bulan Ramadan. Dan sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpol.com. Ini dia hasilnya, kita lihat sama-sama. Apakah Anda memulai yang Anda kerjakan dengan menyebut nama Tuhan? A, ya selalu. B, ya tapi terkadang lupa. C, jarang karena tidak ingat. Yang memilih C, 6%. Yang memilih B, yang kadang lupa 57%. Yang memilih A, dengan percaya diri bilang ya selalu 36%. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kejujuran Anda. Saya ingin berbincang sebentar dengan yang memilih C. Ya, jarang karena tidak ingat. Mas Ibram pilihkan orangnya. Ini orang ini pasti jujur sekali. Mengapa Anda pilih C, Pak? Karena biasanya yang membuat tidak ingat itu karena belum tertancap di hati. Belum tertancap, belum ngejelep. Ya, jadi penggunaan bismillah ini masih belum tertancap di hati sehingga sering lupa. Apa yang belum tertancap, Pak? Mungkin dari penggunaan atau bukti kegunaannya. Bukti ketuhanan. Bukti kegunaannya sebab ya bukti kegunaan. Jadi belum ada bukti gitu kan ya? Mana gue nggak lihat, gitu kan? Ya betul pantas nggak ngejelep ya, karena belum lihat bukti. Betul. Oke, jadi Anda menunggu bukti baru Anda mengatakan bismillah. Apa yang Anda butuhkan untuk menancap itu? Alasan yang logikanya masuk ke hati. Logika. Alasan yang membuat yang logikanya betul masuk ke hati. Anda menerima bahwa betul. Berarti dengan nama Tuhan itu menjadikan saya berbeda dengan kalau saya tidak mengatakan itu. Begitu ya? Ya. Iya. Kurang lebih begitu. Oke, good. Oke, Pak. Apakah hidup Anda sudah baik? Menurut saya sih relatif, Pak. Iya. Berarti baik dibandingkan orang yang menderita sekali. Ya, pasti. Iya, itu namanya relatif. Pasti. Good. Berarti Anda sebetulnya ingin lebih baik lagi ya? Ya, lebih baik lagi. Iya, betul. Berarti yang Anda alami sekarang adalah hasil dari cara kehidupan Anda. Karena kalau cara kehidupan Anda hebat, hidup Anda hebat. Nah, sekarang apakah kehidupan Anda sekarang ini banyak keluhannya? Kalau coba bilang relatif lagi. Enggak, Pak. Menurut saya keluhan itu karena ada keinginan, Pak. Jadi mungkin sering mengeluh kalau misalkan saya sering ada keinginan. Jadi mengeluhnya itu hanya kalau ingin. Iya. Begitu ingin mengeluh. Kalau gitu supaya nggak mengeluh apa artinya? Nggak punya keinginan. Jangan ingin. Iya. Sekarang saya tanya. Super. Sudah menikah? Belum. Ingin menikah? Ingin suatu saat nanti. Jangan ingin. Butuh, Pak. Jangan ingin, good. Sudah punya rumah? Belum. Ingin punya rumah? Butuh. Oh, dia jawabnya bukan ingin, butuh. Sekarang saya tanya, waktu Anda butuh, nggak kesampaian, mengeluh nggak? Nggak. Nggak. Ini orang mau menang saja. Berarti pengertiannya nggak ngejelep, kenapa? Ayo, kenapa?
Bukan ngeyel, ngeles. Gitu. Saya mau ambil yang sifatnya bukan manusiawi lagi, tapi sudah malaikati. Yang selalu mengatakan. Siapa yang selalu? Mas Ibrahim pilihkan. Iya, yuk Bapak. Anda selalu. Selalu ya, jadi mulai dari lahir merangkak. Sampai nanti tua, ada pakai tongkat jalannya. Selalu. Tentunya saya selalu dengan bismillah setelah saya tahu makna dan faidah dari bismillah. Setelah akil balik, setelah tahu makna, bagus sekali. Pernah nggak Bapak makan enak lalu bilang bismillah? Tapi setelah makan pernah? Mungkin juga pernah, tapi tapi tidak ingat. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mohon dimengerti. Yang namanya selalu itu bukan dari lahir sampai nanti, selalu bukan. Selalu itu sebagian besar waktu, termasuk bismillah setelah terlambat. Oke, kita manusia dan lupa sebagian dari rahmat. Kalau Anda tidak bisa lupa pengkhianatan semua orang zaman dulu, Anda tidak bisa hidup sekarang loh. Lupa itu rahmat. Ya, jadi kalau gitu Bapak, saya senang sekali Bapak mengakui bahwa ada kemungkinan sekali atau dua kali lupa. Tetapi kita selalu, itu kan sebagai niat. Ya. Ini A itu niat, bukan fakta. Niatnya selalu. Super sekali. B, sudah mulai ngejelep. Ya, tapi terkadang lupa. Ya, tapi terkadang lupa. Siapa itu? Saya pilih B, Pak. Emang terkadang saya sering lupa baca bismillah. Terkadang nggak boleh pakai sering, Pak. Oh, iya. Sering-sering, terkadang. Iya, sering lupa, Pak. Ini yang mana? Sering. Sering. Sering lupa. Sering lupa. Sering. Kenapa, Pak, sering lupa? Biasanya karena terburu-buru, Pak. Karena biasa kalau saya berangkat kerja naik motor, tiba-tiba langsung start motor itu lupa kalau kita harus baca bismillah dulu gitu. Gitu, Pak. Tapi dalam perjalanan kalau ingat? Bismillah. Super sekali. Apakah Anda pernah dengan niat yang sangat dalam mengatakan bismillah, tapi ternyata proyeknya gagal? Ya. Pernah? Pernah ya? Pernah, good. Kita itu, pengertian kita tentang gagal atau sukses itu sangat jangka pendek. Saya masih muda sekali, duduk semobil dengan teman. Oke, mau melakukan, ada satu proyek ini, kita berdua. Masih manajer di bank, masih muda-muda. Ada proyek besar yang kita pikirkan sebagai konsultan. Dia konsultan sesuatu, saya konsultan satu bidang. Berangkat, salaman, kita bilang apa? Bismillah. Sukses nggak? Gagal. Tapi beberapa belas tahun kemudian jadi dirut bank dia. Mengundurkan diri karena pensiun dan sekarang mengelola salah satu lembaga amil zakat terbesar di Indonesia. Saya di Golden Ways. Bismillah itu gagal tadi? Tidak. Pengertian kita tentang sukses dan gagal itu pendek. Percaya Tuhan itu memiliki waktu. Semua orang yang mengatakan demi Tuhan sudah sukses. Yang baru marah pukul-pukul meja saja sudah terkenal dan mulai milih-milih banyak. Ya, saya nggak boleh sebutkan. Tapi yuk kita gunakan nama Tuhan dengan memuliakannya supaya Tuhan memuliakan kita kembali. Itu. Gunakan nama Tuhan untuk memuliakannya agar kita dimuliakan kembali. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Ada sesuatu yang spesial juga untuk Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ada kemungkinan nggak wanita baik-baik menolak nasihat, memaksa menikah dengan laki-laki tidak baik?